Sobat Hebat, perkenalkan nama saya Rizka Elvira dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Departemen Antropologi Angkatan 2018. Dalam video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Budaya Korporat yang menyusung tema yaitu peran budaya korporat dalam memantapkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang kemudian saya akan membahas dengan topik mengenai kebijakan pemerintah dalam vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK demi wujudkan pembelajaran tatap muka. Yang didasarkan atas makalah saya yang berjudul Program Vaksinasi COVID-19 Tahap 2, Prioritaskan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk lebih lanjut, mari kita masuk ke pembahasan berikut ini. Alasan mengapa saya memilih judul dan topik tersebut yaitu melalui perintah Presiden Joko Widodo atas seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada anggaran tahun 2021, salah satunya bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Dan kemudian dalam video ini pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan memakai studi literatur atau studi pustaka yang sumbernya dapat berasal dari jurnal, artikel, video dari YouTube, dan sebagainya. COVID-19 ini memberikan dampak yang besar bagi beragam kehidupan manusia di seluruh dunia. Dari mewabahnya virus corona ini juga berdampak pada dunia pendidikan, tak terkecuali di Indonesia. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Seperti yang kita tahu, pembelajaran secara daring ini telah dilakukan sejak Maret 2020. Dikutip dari CNN Indonesia Maret 2021, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui kebijakannya mengatakan bahwa khawatir akan perkembangan pendidikan Indonesia yang dirasa tertinggal jauh dibanding negara-negara lain yang juga terdampak pandemi COVID-19. Terdapat 4 tahapan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 2, pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK mendapat prioritas dalam penerimaannya. Program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini untuk pendidik dan tenaga kependidikan ditempuh sebagai upaya dalam mewujudkan pembelajaran tatap muka yang ditargetkan bahwa sekolah maupun universitas dapat kembali secara tatap muka pada Juli 2021 atau awal semester kedua tahun ajaran 2020-2021. Langkah tersebut dapat dilakukan apabila para pendidik seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya telah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Kebijakan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa atau learning loss akibat pandemi COVID-19. Terutama bagi yang paling kesulitan menjalankan pembelajaran jarak jauh seperti peserta didik PAUD, SD, SLB, dan sebagainya. Yang nantinya vaksinasi COVID-19 ini akan diberikan bagi PTK seluruh jenjang pendidikan secara bertahap, mulai dari PTK pada jenjang PAUD atau RA atau sederajat, lalu jenjang SD atau ME atau sederajat, dan SLB, selanjutnya PTK pada jenjang SMP atau MTS atau sederajat, SMA atau MA atau sederajat, dan SMK. Kemudian tahap terakhir akan diberikan kepada PTK pada jenjang pendidikan tinggi atau sederajat. Saudara guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Surabaya, Jawa Timur mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Kalangan guru yang usia lanjut jadi prioritas. Vaksinasi untuk para guru dan tenaga pendidik ini digelar di puskesmas, rumah sakit, dan seluruh posko vaksinasi di Surabaya. Salah satunya di Rumah Sakit Suwandi. Vaksinasi tahap 2 ini tak hanya menyasar bagi kalangan guru dan warga lansia, tapi juga menyasar dosen hingga ulama.
Ada sebanyak 25.422 orang guru yang didaftarkan Dinas Pendidikan Surabaya untuk menerima vaksin COVID-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 20% yang berusia lanjut menjadi prioritas awal dan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap melihat stok vaksin yang tersedia di Dinas Kesehatan Surabaya. Tenaga pendidik hari ini antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk guru yang berlangsung di SMA Negeri 70 Jakarta. Selain diikuti oleh 250 guru TK, SD, SMP, dan SMA, vaksinasi hari ini juga diikuti oleh 131 dosen se-Jakarta. Sebelum mengikuti vaksinasi, para tenaga pengajar harus melakukan registrasi dan pendataan diri sebelum masuki tahapan selanjutnya. Guru yang mengikuti vaksin terlihat antusias dan tertib mengikuti antrean untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sejumlah guru usai mengikuti vaksinasi berharap bisa kembali mengajar dalam kondisi sehat. Sangat rindu sekali, sudah setahun kita nggak ketemu tatap muka dengan anak-anak, rindu sekali. Dan yang paling penting namun dalam pembelajaran itu kan interaksi. Nah, selama ini interaksi kita agak berkurang ya. Semoga COVID-nya ini cepat berlalu, kemudian Indonesia kembali sehat ya. Saya kan sebagai tenaga pengajar, sebagai guru, semoga bisa kembali ke sekolah gitu, karena udah lama juga ya nggak ke sekolah, terus kangen juga sama anak-anak juga udah kangen. Jokowi menargetkan pada awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa dilakukan setelah guru-guru mendapatkan vaksin COVID-19. Presiden Jokowi memantau pelaksanaan vaksinasi tahap pertama untuk guru yang tadi didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Jokowi mengatakan setelah Jakarta, vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik akan dilakukan juga di daerah lain. Dapat disimpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Kebijakan pemerintah terkait vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat mampu memberikan tatanan kehidupan berangsur-angsur akan mengalami fase normal, salah satunya pada dunia pendidikan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya program vaksinasi COVID-19 pada pendidik seperti guru dan dosen, serta tenaga kependidikan lainnya, implementasi wujud pembelajaran tatap muka dapat segera tercapai. Tentunya untuk mengoptimalkan program vaksinasi COVID-19 tersebut, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, baik Kemenkes maupun Kemendikbud dengan masyarakat. Didukung dari antusias masyarakat dalam merespon program vaksinasi COVID-19, diharapkan masyarakat dapat dikoordinasi dengan baik, khususnya dalam hal literasi mengenai opini-opini yang konstruktif, serta target atau jumlah orang atau masyarakat yang tervaksinasi agar segera tercapai. Oleh sebab itu, sebagai seorang akademik dan bagian dari masyarakat juga, para mahasiswa sudah sebaiknya patut dan menjadi contoh dalam memenuhi program vaksinasi pemerintah. Edukasi ke masyarakat pun juga harus dilakukan mahasiswa atau stakeholder lain agar masyarakat semakin paham dan mandiri akan program pemerintah ini. Serta untuk mendukung tercapainya efektivitas target penerima vaksin bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dibutuhkan pendataan yang tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Mari bangkit dan sukseskan vaksinasi COVID-19. Salam sehat semuanya, saya ucapkan terima kasih.